berbeda dengan perkampungan pada umumnya. Di tepi hutan jati dan bentangan sawah nan asri, sekitar 6 km arah selatan kota Blora, disitulah masyarakat Samin tinggal. Masyarakat Samin di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diketahui sebagai permulaan paham sikep. Masyarakat yang tingkah lakunya unik ternyata kaya akan nilai-nilai kehidupan, hubungan pribadi dengan Tuhan, sesama, dan alam berjalan harmonis. Penganut sikep selanjutnya disebut orang Samin. Lah kok diwastani Samin? Niku kan maksudipun sami-sami gesang wonten alam donya. Tiyang gesang kedah semerep uripipun. Ngaten. Dados paham uripe maksudipun. Lah kok saged diwastani paham uripe niku pripun? Kan ngaten. Yen tiyang Jawa niku ampun dapan open jrengki srei kalih sanak sedulur sak sinten mawon. Berawal dari pertemuan Mbah Suro Sentiko dan Mbah Engkrik di Klopo Dhuwur tahun 1890. Suro Sentiko itu menjalankan perjalanannya, penyebaran ajarannya dari Blora ke Grobogan, Grobogan ke Pati, Kudus, Jepara, Tuban, sehingga berkembang sampai di Bojonegoro. Tokoh ini memiliki pemahaman hidup yang sama, yaitu paham sikep. Dari paham itulah muncul filosofi hidup yang membedakan masyarakat Samin dengan masyarakat umum. Masyarakat Samin hidup bukan untuk mementingkan kekayaan harta benda, tetapi kekayaan batin. Nek tiyang sikep niku masalah bondo donya niku mboten kepengin gebiarin donya, sing dikepingini gebiare ati. Kalih sanak sedulur dedak siya aja doh dapen kemaren open. Soale tiyang sikep niku lakunipun. Ngaten, laku. Lah nek bondo donya niku dianggep niku sampeyan pun gantos sandahan mboten beto. Lah nek tantang-tantuke becik apik upami niki pun gantos sandangan diarani mati. Niku kersane nggondo wangi mboten nggondo basin. Dalam pencapaian kekayaan batin, muncul nilai-nilai sebagai teladan kehidupan, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai cinta tanah air, dan nilai cinta alam semesta. Nilai-nilai itu tampak dari tingkah laku keseharian mereka. Gema nama Samin terdengar sejak masa kolonial Belanda. Rasa nasionalisme tercermin di sini. Masyarakat Samin berperang melawan kolonial Belanda dengan cara mereka, bukan secara kekerasan. Perlawanan sedulur sikep atau disebut wong Samin pada itu memang tidak merupakan perlawanan fisik, tidak konfrontasi fisik, tapi perlawanan yang tidak mau membayar pajak kepada pemerintahan Belanda. Karena memegang teguh apa yang diamanahkan oleh tokohnya yang namanya Mbah Engkrik, mengatakan, aku ora arep bayar pajak karo pemerintahan Belanda. Aku gelem bayar pajak nek sing mimpin bangsa iki bangsaku dhewe. Yang tidak berkaitan dengan pajak, bentuk perlawanannya tidak mengatakan tujuan sebenarnya di saat dia ditanya. Yang dikatakan orang Samin ini munculkan buah perilaku politik yang dilakukan untuk melawan. Bentuknya sangka itu, sehingga menolak. Sangka itu seperti menolak. Ketika ditanya, Lur amen endi? Mengarep. Karena maknanya kalau jujur saya mau ke rumah si Suto ini akan digerebek sama penjajah saat itu. Kalau ditanya oleh penggawa desa atau orang-orang Belanda saat itu, Lur teko ndi? Aku teko Guri.
Karena kalau mengatakan ya sebenarnya kalau dari si Noyo ini akan ditangkap, diinterogasi dan diadakan suatu penangkapan terhadap sedulur kita sendiri. Saat itu bentuk perlawanannya terhadap penjajah Belanda yang ada khususnya di daerah Klopo Dhuwur. Sikap tersebut merupakan sikap yang nyeleneh, aneh, tidak menunjukkan sebuah pro atau mendukung tentang perilaku pemerintahan Belanda saat itu. Sehingga pemerintah Belanda memberi satu stempel atau cap kepada masyarakat, khususnya orang Samin, bahwa orang ini adalah kelompok Samiisme ini termasuk kelompok yang gila, kelompok yang tidak menurut kepada pemerintah saat itu. Dalam diri orang Samin, Gusti Allah garwo atau sigarane nyowo, yang berarti bagian dari nyawa. Dengan mengingat garwo mereka, romantisme antara manusia dengan semua ciptaan Tuhan sebagai sedulur atau saudara pun terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu tak berlaku di sini. Kehangatan menerima tamu sangat dapat dirasakan meskipun belum saling kenal. Mbok sampai nunjuk. Disukui mbak wedok mungkin mboten sampai nunjuk. Yen bikin mboten kula sukani. Nggih, Mbah, mangke kula ombe, Mbah. Ya nggih. Monggo sampeyan minum. Nggih, Mbah. Selain itu, masyarakat Samin selalu berbicara apa adanya secara detail kepada semua sedulur. Ini menunjukkan kejujuran yang tinggi. Mas. Lho. Arep nanti, Mas. Oh, arep nang omah iki arep nang kutho. Oh, apa nang kutho? Aku ki resik-resik iki lho. Oh, napa resik-resik? Iya. Ya wis Mas, aku tak terus Mas Ya ya. wis ndang gen teko nggon. Siang ini, angin bertiup lembut, mentari terang tanpa panas. Tampak kejadian yang di luar dugaan. Dong tela joku kanggo cucuk-cucukku sing nganggokno joku iki arep tak lehno putuku. Iki cucuk-cucuke saka Yogya. Mereka meminta izin ketika hendak mengambil hasil alam. Godhong tela. Malam pun datang beserta gerhana bulan. Sekali lagi, hal yang tak biasa terjadi. Tantang aja kaget-kaget ana. Tradisi ini dipercaya untuk menenangkan hewan ternak yang sedang hamil. Tingkah laku keseharian masyarakat Samin yang seperti itu seringkali dianggap tidak wajar, sehingga banyak masyarakat umum yang mengartikan kata Samin adalah gila. Siang malam silih berganti, perkembangan zaman pun tak terhenti. Handphone, kendaraan bermotor, kegiatan perkantoran telah mewarnai kehidupan orang Samin. Namun Samin tetap masyarakat petani, memeras keringat di sawah atau ladang, menunggu panen tiba, dan merawat hewan ternak. Kemajuan teknologi pun tak mengikis filosofi hidup yang telah diwariskan oleh sesepuh mereka. Mengenai masyarakat Sikep terhadap adanya pengaruh kemajuan teknologi, jadi di sini masyarakat Sikep Samin tidak menutup sebuah kemajuan atau teknologi. Karena teknologi atau kemajuan teknologi hanya menjadikan sebuah atau sesuatu hal yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini tidak diagung-agungkan. Karena dalam masyarakat Sikep atau Samin sudah mempunyai pegangan atau paugeran. Jadi hal-hal yang berbau teknologi yang sekiranya dalam realitanya banyak sekali sisi negatif tidak akan berpengaruh terhadap perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Pelestarian filosofi Samin tercermin dari acara rutin yang selalu diadakan setiap malam Selasa Kliwon dan bulan Suro. Pada bulan Suro, 7 hari menjelang malam Selasa, masyarakat Samin berpuasa. Aksi puasa ditutup dengan sebuah acara bersama. Semua berpakaian serba hitam,
lengkap dengan ikat kepalanya bagi kaum laki-laki. Warna hitam bermakna kaya miskin, pangkat rendah atau tinggi, semua bayangannya sama, hitam. Tidak ada yang membedakan derajat manusia di dunia ini. Mereka menyantap bersama makanan yang telah disiapkan dan memiliki makna simbolik yang mendalam. Selasa Kliwon iki njaluk idi pangestu napa sing dijejos nemeka sing marang ngejala Ratemama. Karmane jenang bubur putih kaping kalih ngwara sedereke sing manggen ler. Arane Nguluntara. Karmanipun jenang abang. Ping 3 ngwara sedereke sing manggen kilan arane niku naminipun Wingkantara. Karmane jenang abang putih. Kaping sekawan ngwara sedereke sing manggon kidul arane Murtara. Karmanipun jenang bubur ireng. Adik akoni diwerohi niku njaluk idi pangestu aja setunggal pun napa-napa napa sing dijo lan temeka. Selanjutnya, di tengah gulita malam, mereka berdiri atau berjalan berkeliling desa tanpa duduk sama sekali hingga fajar menyingsing. Yen bulan Sura malam Selasa Kliwon niku naminipun deder nalika wong tuwa lanang gadah karep kalih wong tuwa wedok. Sedangkan saat malam Selasa Kliwon di bulan-bulan biasa, ketika di tempat lain banyak orang sudah terlelap, orang Samin di Klopo Dhuwur masih terjaga. Masyarakat Samin berkumpul, melewati malam bersama tanpa tidur atau sering disebut lek-lekan. Dintening Selasa Kliwon suni sabab pandonga napa sing dijo temeka sing marang Jala Ratemama. Raga tekening nyawa gondelane sukma bancik lawan kudung tameng topeng geni banyu barat angin. Suwun dikuwarahi njaluk idi pangestu slamet lan sambikala teteka jejeg madeg teng alam donya napa sing dijo lan temeka. Selain melestarikan kegiatan ritual Selasa Kliwon, masyarakat Samin di Klopo Dhuwur juga masih menjaga peninggalan leluhurnya. Rumah kediaman Mbah Engkrik saat ini beralih fungsi menjadi sebuah musola. Besok sanak turunku ora ana sing kuat ndandani omahku iki. Lah besok nek sing duwe iki wis mbutuhke nganggokke sahna. Ini menegaskan masyarakat Samin bukanlah sebuah suku atau suatu kepercayaan yang tidak mengenal Tuhan. Ada pula peninggalan lainnya seperti arca, keris, tombak yang juga masih dijaga dengan baik. Di tengah kemajuan teknologi yang melaju kencang, masyarakat Samin masih menerapkan paham atau pesan dari leluhur yang dapat menjadi pencerahan kehidupan sosial masyarakat modern, seperti kejujuran dan kearifannya dalam memanfaatkan alam, semangat gotong royong, dan saling menolong yang tinggi, juga selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nilai luhur tak selalu diterapkan dengan cara yang lazim dilakukan banyak orang. Tanpa kita sadari, nilai luhur tercermin dari tingkah laku yang aneh. Wanti-wantine sedulur sikep urip kudu paham uripe urip kudu wani ning sambungan wani nyambung